Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kisah dan kasus yang berasal dari kota Jember, Jawa Timur. Cerita ini menceritakan tentang seorang wanita yang mendapatkan tindakan kejahatan yang membuatnya harus meninggal dunia. Bagaimana kisah ini? Langsung aja kita simak videonya. Seorang wanita cantik parubaya bernama Prita Hapsari, berusia 48 tahun, yang tinggal di Jalan Wijaya Kusuma dekat stasiun Jember. Dia ini merupakan seorang musisi, tepatnya seorang pianis. Sosoknya banyak dikenal oleh para musisi Jember dikarenakan dia memiliki karakter musik dengan aliran musik klasik. Bahkan caranya berpakaian pun seperti noni Belanda. Dan dia pun sangat konsisten dengan aliran musik klasik. Prita pun dikenal oleh orang yang mengenalnya sebagai sosok yang kalem dan juga ramah. Namun, dia sangat disiplin, tegas, dan anti kompromi. Terlihat dengan tetap berpegang teguh dengan aliran musik klasik yang digemarinya. Pada awalnya, dia pun sempat mengajar di sekolah musik yang bernama House Musik yang berlokasi di Kaliwates, Kota Jember. Namun, 5 tahun sebelum kejadian, ayahnya yang bernama Bapak Hartono meninggal dunia. Lalu, dia pun memutuskan untuk membuka les privat dengan tujuan agar bisa menjaga ibunya yang sudah lanjut usia, yang bernama Asmarini berusia 76 tahun. Orang tuanya merupakan pensiunan pegawai perkebunan. Karena hal itulah, dia pun membuka les piano di rumahnya dan murid yang mengikuti pengajarannya mencapai 30 orang. Sosok yang banyak menginspirasi anak didiknya dengan model dan karakter musik-musik klasik. Pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022, sekitar pada jam 13.30 siang hari, tiba-tiba terdengarlah suara teriakan histeris dari seorang wanita yang teriakan itu terdengar oleh tetangga lainnya yang bernama Benaya Sangkakala dan Juan Felix. Kedua tetangga itu pun langsung datang menuju sumber suara yang kebetulan berpapasan dengan seorang pria yang baru saja keluar dari rumah itu dengan ekspresi panik dan penuh dengan keringat. Saat akan menaiki motor, pria itu pun dicegah untuk pergi. Rupanya pria itu pun langsung melawan dan mengeluarkan sebilah pisau. Dan pada akhirnya terjadilah perkelahian yang memancing warga lain untuk datang membantu, yang pada akhirnya orang itu pun berhasil diringkus. Setelah berhasil mengamankan pelaku, warga pun segera masuk ke dalam rumah dan menemukan Asmarini. Yang mirisnya, Prita Hapsari berada di kamar mandi dalam kondisi telah meninggal dunia. Korban pun segera dilarikan ke rumah sakit Dr. Subandi, Kota Jember, untuk dilakukan pemeriksaan. Sementara untuk pelaku bernama Hafid Prasetyo Hadi, berusia 32 tahun, warga Dusun Kerajaan Baru, Desa Bedadadung, merupakan seorang ayah dari 2 anak. 3 tahun yang lalu, dia datang ke Jember dari Banyuwangi dan memutuskan untuk menetap di Jember setelah menikahi wanita asal Jember. Hafid ini bekerja di sebuah toko elektronik di kota Jember. Namun belakangan dia sudah tidak bekerja lagi di sana. Karena dia memiliki keahlian sebagai teknisi, dia pun banyak dipanggil untuk melakukan servis TV ataupun parabola. Pada saat terjadinya kejahatan ini, banyak orang yang mengenalnya merasa kaget dan tidak menyangka, karena dia dikenal sebagai sosok yang baik, lugu, dan suka membantu sesama. Bahkan banyak kesaksian dia ini merupakan suami takut istri. Rupanya korban dan pelaku sudah lama saling kenal. Korban ini menjadi pelanggannya ketika ada kerusakan elektronik di rumahnya. Dan kejadian ini pun berawal ketika korban memanggil pelaku untuk memperbaiki TV-nya yang rusak. Setelah mencoba untuk memperbaikinya,
Selang 3 hari kemudian, pelaku pun datang kembali ke rumah korban untuk melaporkan jika TV-nya sudah tidak bisa lagi diperbaiki. Korban pun tidak mempermasalahkan hal itu. Lalu, pelaku pun menyarankan untuk membeli TV baru seharga 2 juta rupiah. Dan korban pun sempat bertanya, ada yang lebih mahal lagi nggak? Dan minta dicarikan TV dengan memberikan uang sebesar 2.800.000. Dengan adanya permintaan korban yang minta dicarikan TV lebih mahal, lalu pelaku pun berpikir jika korban sedang memegang uang cash dalam jumlah yang besar. Karena sudah merasa sering membantu korban untuk memperbaiki alat elektronik di rumahnya, pelaku pun mencoba memberanikan diri meminjam uang kepada korban. Namun korban tidak langsung mengiyakan keinginan pelaku, tetapi malah menyuruhnya untuk mencarikan TV baru terlebih dahulu. Pelaku pun yang ngotot agar keinginannya segera terpenuhi hingga perdebatan di antara mereka tidak bisa dielakkan. Perdebatan itu pun akhirnya memanas, yang kebetulan posisinya berada dekat dengan kamar mandi. Pelaku pun langsung mendorong korban hingga terjatuh di kamar mandi, dan pelaku segera mengambil sebilah pisau yang berada di dapur. Menurut pengakuan pelaku, niatnya hanya untuk menakut-nakutinya saja. Tetapi karena korban terus melawan, pelaku tidak sengaja menikam korban di kamar mandi. Pada saat itu, perbuatannya pun diketahui oleh ibu korban, yang membuat ibu korban pun berteriak histeris. Khawatir teriakannya itu terdengar oleh tetangga, pelaku pun segera melapisi ibu korban dengan lakban. Setelah dirasa aman, pelaku pun segera keluar dari rumah. Namun sang ibu berhasil meloloskan diri dan berteriak minta tolong. Pelaku pun mengaku dan menyesali telah melakukan perbuatan tidak terpuji kepada korban. Namun perbuatan itu dia mengaku atas desakan hutang. Pengakuan pelaku, dia ditagih hutang oleh bosnya. Karena pengakuannya, dia membeli rumah di Jember hasil hutang kepada bosnya sendiri. Dan oleh bosnya dia ditagih untuk dikembalikan uangnya. Jika tidak dibayar, rumahnya akan disita. Namun pengakuan ini masih disangsikan oleh kesaksian tetangga. Sebab tetangga menyaksikan jika pelaku ini bukan termasuk orang yang tidak punya. Pelaku dan istrinya sama-sama bekerja. Bahkan di rumahnya juga ada mobil, yang mobil tersebut kepunyaan dari pelaku. Dan rupanya benar, berdasarkan hasil penyelidikan pihak kepolisian, terungkaplah fakta. Ternyata tanggungan utang itu hanya menjadi dalih pelaku. Berawal ketika temuan bukti di TKP, jika pelaku bukan hanya mengambil uang 2,8 juta, namun pelaku pun mengambil semua uang milik korban. Total keseluruhannya 13.300.000 rupiah. Dan ponsel milik korban pun ikut diambil oleh pelaku. Kasus ini pun masih berjalan di ranah pihak kepolisian. Walaupun pelaku tidak memiliki catatan kriminal, namun pelaku pun terjerat pasal 339 dan subsidiar pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Ancaman hukuman pidana yaitu 20 tahun atau seumur hidup. Guys, di sini gue melihat pelaku memiliki ambisi yang sangat besar untuk memiliki uang yang besar. Terlihat pelaku dalam memberikan keterangan berubah, yang awalnya untuk membayar hutang, tetapi nyatanya dia bohong dan hanya ingin menguasai harta benda milik korban. Sudah punya rumah, sudah punya mobil, dan punya pekerjaan, tetapi dia tidak bersyukur. Selalu bersyukur atas rezeki yang diterima. Pasti Tuhan akan menambah nikmat dengan banyak hal. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini, dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?